Viral mengambil sikap untuk bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, jika kita lihat visualisasi yang barusan lewat tadi, dapat kita saksikan bahwa bagaimana begitu panik serta takutnya seorang Anies Baswedan hanya karena Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa Jokowi akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 mendatang. Anies kemudian dengan pikiran ketakutan, kepanikan yang luar biasa menyampaikan bahwa pernyataan Jokowi seolah-olah membahayakan demokrasi. Anies bahkan memprediksi bahwa pernyataan Jokowi ini kemudian bagian dari upaya pemerintah atau upaya Jokowi untuk membuat kecurangan dalam proses pemilu. Anies kemudian menyampaikan bahwa bisa saja capresnya dicurangi, calon legislatifnya dicurangi, dan seterusnya berkaitan dengan pemilu 2024. Anies yang dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya selalu menjadikan Jokowi seolah-olah bersalah, mengkritisi Jokowi dengan hal-hal yang juga dia salah, mengkritisi karena salah baca data, mengkritisi kinerja Jokowi pada saat bersamaan dia sendiri tidak memiliki kinerja yang luar biasa. Kali ini kembali mengangkat persoalan terkait cawe-cawe. Anies menyatakan bahwa cawe-cawe yang disampaikan oleh Jokowi adalah bagian dari intervensi pemerintah, intervensi seorang presiden yang harusnya netral dalam proses pemilu 2024. Anies rupanya karena sudah terlalu berpikiran negatif terhadap Jokowi, akhirnya tidak secara utuh berusaha memaknai, mendalami apa yang dikatakan oleh Jokowi. Jokowi dalam pernyataan di hadapan para pimpinan pers nasional, Jokowi menyampaikan bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara, dia akan cawe-cawe. Namun cawe-cawe yang dilakukan masih dalam konteks tidak melanggar undang-undang. Saudara Presiden Joko Widodo menyatakan akan memberi perhatian lebih pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Menurut Presiden Jokowi, kepentingan negara harus berada di atas kepentingan partai maupun individu dalam kontestasi 5 tahunan ini. Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan bersama pemimpin redaksi media massa dan konten kreator di Istana Kepresidenan Jakarta Senin kemarin. Wakil pemimpin redaksi Kompas TV Yogi Nugraha mengatakan dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 2 jam lebih itu, Presiden Jokowi menyebut pemilu harus dikawal karena menentukan nasib bangsa dan negara untuk 5 tahun berikutnya. Menurut Yogi Nugraha, Presiden juga menyatakan pemerintah akan mengawal pelaksanaan pemilu agar semua proses pembangunan yang saat ini sedang berjalan seperti Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara terus berjalan siapapun presidennya karena juga sudah diamanatkan undang-undang. Presiden Jokowi juga ingin pemimpin nasional selanjutnya dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis. Presiden juga menyebut soal momentum 13 tahun mewujudkan Indonesia maju, di mana Pilpres di 3 periode ke depan menjadi krusial untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Tadi itu Pak Presiden mengundang makan para pemret dengan menu yang enak. Menurut saya ada sate padang, ada siomay, ada pempek, ya kan. Presiden rileks sekali tadi
bicara soal pertama ada momentum yang penting untuk Presiden dalam 13 tahun. Jadi Presiden mengatakan cawe-cawe tidak netral itu lebih kepada ingin mengatakan bahwa untuk urusan kepentingan nasional, untuk menjaga momentum 13 tahun, menjaga bonus demografi, saya harus cawe-cawe. Jadi tidak secara langsung mengatakan ini siapa. Hampir semua peserta yang tadi datang mengarahkan, Pak, ke siapa ini Pak titipannya, nggak ada. Bagi Jokowi, apa yang dia sudah fundasikan sekarang menjadikan Indonesia sebagai negara yang berada pada posisi menuju kepada negara maju. Saat ini berada pada kuadran tengah. Dia akan menjaga agar proses pembangunan, fondasi yang dia sudah tanam menuju Indonesia maju harus tetap terwujud. Karenanya Jokowi mengatakan bahwa untuk bangsa dan negara dia akan cawe-cawe. Namun cawe-cawenya dia dalam konteks yang positif. Jokowi tidak mungkin cawe-cawe dengan cara melanggar undang-undang. Ketakutan Anies yang luar biasa ini menunjukkan bahwa Anies sesungguhnya saat ini sementara berada pada posisi yang sangat tidak nyaman. Jelas Anies sangat tidak nyaman karena rilis semua lembaga survei menempatkan Anies pada posisi buncit atau pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dibandingkan dua kandidat lainnya. Sahabat Pancasila, Anies mengkritisi pernyataan cawe-cawenya Jokowi dalam perspektif yang sangat negatif. Karena bagi Anies hanya itu caranya dia mendompleng kehebatan seorang Jokowi. Anies tidak punya materi yang cukup untuk mengungkapkan atau untuk menggagaskan sesuatu. Materi atau gagasan Anies hanya seputar apa yang dilakukan oleh Jokowi atau apa yang dilakukan oleh pemerintah periode saat ini. Lagi-lagi, Anies seolah-olah jatuh dalam kubangan yang sama. Kalau kemarin Anies salah membaca dan menafsirkan data, hari ini lagi-lagi Anies dengan anasir-anasir negatifnya kemudian menerjemahkan pernyataan Jokowi, berusaha menggiring pendapat publik agar sama-sama berpikir negatif tentang pernyataan Jokowi. Jika melihat integritas orang Jokowi, apa yang sudah dikerjakan dan dibangun oleh Jokowi hingga saat ini, rasanya Anies tidak perlu khawatir bahwa Jokowi bakal melanggar undang-undang. Dan Anies juga harusnya percaya diri bahwa bangsa Indonesia saat ini sudah sangat kritis untuk menilai pemimpinnya, menilai kata dan ucapan dari pemimpinnya. Bangsa ini sudah sangat kritis untuk menyatakan pemimpinnya bersalah, melanggar undang-undang, ataukah pemimpinannya benar dan berjalan dalam koridor aturan yang ada. Sahabat Pancasila, pernyataan ketakutan dari seorang Anies, sikap panik dari seorang Anies menunjukkan bahwa Anies sedang tidak percaya terhadap rasionalitas bangsa ini. Sehingga semua pernyataan Jokowi selalu dibaca negatif. Anies bahkan seolah-olah membesar-besarkan pernyataan Jokowi dengan sebuah ketakutan semu tentang netralitas pemerintah, netralitas presiden dalam kontestasi pemilu 2024. Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden, sekiranya dia ingin melanggengkan kekuasaannya dengan melihat kualifikasi tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerjanya yang sudah 80% lebih, bisa-bisa saja dia menyatakan bahwa dia siap maju 3 periode dan partai-partai pendukungnya yang ada dalam posisinya kemudian sepakat untuk merubah undang-undang. Namun Jokowi adalah seorang negarawan sejati yang menyatakan bahwa dia tunduk dan taat pada undang-undang dan dia hanya ingin kepemimpinannya 2 periode. Dan Jokowi tahu betul bahwa kerja kerasnya 10 tahun sudah mulai menunjukkan hasil dan ini tidak boleh digagal matikan oleh kepemimpinan selanjutnya. Karenanya Jokowi ingin menjaga agar apa yang sudah dia bangun, apa yang sudah dia bangkitkan, apa yang sudah dia karyakan untuk bangsa dan negara ini harus tetap berlanjut di kepemimpinan yang juga ingin melanjutkan apa yang sudah dia fondasikan. Dan tentu kepemimpinan itu bukan seorang Yohanes atau Anies Baswedan. Karena seperti kita ketahui bahwa Anies dalam setiap sambutannya, dalam setiap pidatonya, dalam setiap temu akbarnya bersama para pendukung-pendukungnya, yang dia lakukan adalah berusaha mengkritisi semua kerja-kerja besar Jokowi yang hingga hari ini terpatri bagus
di hati dan ingatan masyarakat Indonesia. Sahabat Pancasila, saya yakin dan semua kita yakin bahwa pernyataan Jokowi tentang cawe-cawean terkait pemilu 2024 adalah pernyataan seorang presiden yang berusaha menjaga agar pemilu berlangsung aman, damai, tertib, jujur, dan adil. Pemilu yang demokratis, pemilu yang tidak menyebabkan keterpecahan di antara kita hanya karena kepentingan-kepentingan identitas yang ditunggangi untuk hal yang namanya kekuasaan. Pada titik ini saya yakin Jokowi menyatakan dia akan cawe-cawe jika itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan Jokowi kembali menegaskan bahwa cawe-cawe yang dia maksudkan adalah cawe-cawe dalam konotasi yang positif, yang tidak melanggar undang-undang. Sehingga saya pikir Anies tidak perlu takut terhadap pernyataan Jokowi. Tidak perlu panik berlebihan. Jalankan saja apa yang harus dia jalankan dalam kapasitas dia sebagai calon presiden. Selanjutnya biarkan rakyat yang menilai. Salam Pancasila.